Awalnya sih iya canggung banget ya, apalagi kan ini pertama kalinya aku bermain dengan pasangan suami istri gitu. Maksudnya kan Kak Roger dan Kak Cut suami istri in the real life. Kan kayak apapun aku lakukan dalam dalam pengamatannya Kak Cut gitu. Cuma kayak I'm so jealous of you gitu. Kayaknya belum sama gitu. Karena kan ini udah Oke. kayak udah ke titik yang kayak apakah gue akan menikah kayak gitu sih. Aku mau ngucapin selamat dulu karena film yang dibintangi sama Kak Salsa baru rilis kemarin ya, tanggal 12 Februari. Betul banget, Yang 12 judulnya Februari. hashtag berhenti di kamu. Selamat Betul. Kak. Terima kasih banyak. Dan Kak Salsa di situ berperan sebagai Elsa. Betul, Ya, Elsa. tapi ini bukan Elsa yang Let It Go, bukan Elsa yang Frozen ya, teman-teman, beda. Ini Elsanya lebih Bukan, spesial. tapi fun fact-nya adalah jadi Oke. Okay. oke, kan di sini bermain bersama Kak Cut juga Kak Roger sebagai Kak Kira dan Dokter Gia kan. Dan Dokter Gia dan Kak Kira itu ada tokoh aslinya. Elsa pun ada tokoh aslinya, tapi sebenarnya namanya pun bukan Elsa. Dan kenapa Dokter Gia Oh, ngasih nama Elsa? Karena emang Elsa tuh dingin seperti Frozen. gitu Jadi ya. emang fun Wah, fact aja gitu. Katanya sih seperti itu. Oke, nah itu kan udah spoiler-spoiler ya Kak tentang karakter di film Hmm. ini gitu, karakter Elsa di film hashtag berhenti di kamu. Nah aku pengen mulai dengan pertanyaan, sebenarnya film hashtag berhenti di kamu tuh bercerita tentang apa Kak? Tentang pencarian jodoh Dokter Gia. Jadi Dokter Gia mencari jodohnya karena mungkin di saat itu merasa umurnya sudah matang dan sudah ingin menikah. Pokoknya pencarian jodoh lah sampai dia bertemu dengan Elsa dan dia juga bertemu sama Vira gitu. Tapi kalau intinya Oke, pencarian jodoh. tentang pencarian jodoh ya. Jadi ini buat girls atau teman-teman yang lagi nyari jodoh, boleh banget nonton filmnya hashtag berhenti di kamu, karena Iya. kali aja relate gitu ya Kak. Atau bahkan buat teman-teman yang lagi ngerasa em, ingin ingin lanjut ke jalan yang lebih jauh tapi masih ragu juga worth it banget sih untuk nonton film ini karena banyak banget pesan yang bisa diambil. Mm-mm, mm-mm. Tuh. Nah, aku mau coba lebih nanya-nanya ke karakter tokohnya yang diperanin sama Kak Salsa nih, yaitu Kak Elsa kan. Mhm. Nah, kalau tadi kan udah sedikit diceritain ya kalau Kak Elsa tuh dingin gitu, sama kayak Elsa Frozen gitu, kurang lebih ya kalau kata dokter Gianya. Nah, tapi bisa diceritain lagi nggak sih Kak, mungkin karakter dari tokoh Elsa tuh seperti apa? Elsa tuh perempuan ibu kota, dia sangat pekerja keras, dan dia juga punya masalah. Lucunya adalah di film ini ketiga, tiga orang yang berperan di sini itu sama-sama memiliki sakit hati gitu. Kayak there's Oh, something wrong with their past. Makanya kayak mereka oke. mencari sosok lainnya itu kan. Nah, Elsa juga punya luka di masa lalunya. Sebenarnya dia lovable, cuman ya karena luka tersebut gitu. Dan dia juga memiliki banyak kesamaan sama dokter Gia. Kayak pernah nggak sih kakak pacaran sama orang, terus ternyata kalian sukanya tuh banyak yang sama gitu kayak suka sama film Itu seru ini, banget. suka sama buku ini, hobinya ini, dan dia pun begitu sama Ya. dokter Gia. Kayak gitu sih kurang lebih. Oh, udah klop banget ya pokoknya. Nah, Mm-mm. aku tapi ada nggak sih Kak kesamaan karakter antara si tokoh Elsa ini sama karakter aslinya Kak Salsa? Kalau dari secara garis besarnya sih sebenarnya ada ya. Mungkin kalau dibilang hard worker, kita sama-sama hard worker. Hai Kak Elsa di luar sana. Terus abis itu karena dia, ya maksudnya dia perempuan ibu kota yang sangat pekerja keras gitu. Terus ya sebenarnya ada beberapa yang sama, tapi karena bisa dibilang aku belum mencapai tahap percintaannya Kak Elsa, jadi kalau dari segi percintaan kayaknya belum sama gitu. Karena kan ini udah Oke, kayak udah ke titik yang kayak apakah gue akan menikah kayak gitu sih. uh-uh, uh-uh. Oke, udah Kak, jangan diceritain lebih lanjut karena takutnya Iya. spoiler ya kan. Nah, Oke. tapi aku mau nanya proses syutingnya Kak. Ini rupanya proses syuting tuh udah dilakuin sebelum pandemi. Berarti udah lama banget ya Kak. Boleh Yes. diceritain nggak dari proses casting, reading sampai syuting sampai it's a wrap-nya tuh gimana gitu? Karena uh,
lokasi syuting film ini juga ada di 5 spot ya Kak, 5 spot dari 3 negara. Gimana tuh Kak? Jadi awalnya itu aku ditawarin untuk bermain di film ini, aku dikasih novelnya juga. Kebetulan kan film ini diangkat dari true story-nya Dr. Gia dan bestseller novel juga. Dan pas aku baca awalnya menarik sih. Terus kan yang pasti aku juga ngobrol sama Bunda kan yang kayak gimana ya Bun, apakah mungkin gitu dan apakah bisa aku berperan sebagai peran ini sampai akhirnya kata Bunda ya sepertinya bisa gitu kan karena sebenarnya kan setiap peran kan wisata karakter ya terus akhirnya I said yes untuk ke Falcon juga ke Mizan mulai reading ketemu sama Kak Cut sama Kak Roger yang sebagai Dokter Gia dan Vira habis itu kita ada acting coach-nya juga. Kita beberapa kali nyoba beberapa adegan yang berat. Readingnya pun cepet banget karena kita kepepet sama tanggal berangkatnya. Jadi readingnya tuh sekitar 1 atau 2 minggu bersama dengan proses foto properti dan sebagainya. Udah sama fitting, pas makeup, segala macam. Terus udah gitu akhirnya kita berangkat ke Paris dulu kalau nggak salah. Sampai lupa nih, aku itu tahun lalu ya. Kayaknya Paris dulu deh. Paris dulu, eh Paris dulu apa Mekah dulu ya? Ya pokoknya kita berangkat, kita berangkat ke Paris, kita berangkat ke Paris, kita syuting di Lyon, abis itu kita juga syuting di Chamonix, itu yang di gunung saljunya itu, abis itu kita juga syuting di Mekah dan di Madinah, abis itu kita juga syuting di Indonesia pastinya di Jakarta, gitu. Iya, benar banget. Nah, Kak Salsa, aku juga sempat nonton, sebelumnya aku sempat nonton live-nya Kak Salsa sama Kak Roger dan Kak Cut kan. Terus aku sempat apa namanya, sempat denger nih katanya Kak Salsa tuh nggak ketemu sosok Kak Elsa ini, jadi agak susah untuk ngenalin karakter, untuk nyesuaiin gue mesti gimana ya kasarannya gitu. Nah, gimana sih Kak Salsa menyiasatinya? Sebenarnya dengan banyak ngobrol sama dokter Gia asli sih. Aku uh, uh, aku ngobrol banyak terus aku cuma bertanya kayak, "Dok, kira-kira kayak Elsa tuh orangnya kayak gimana? Kalau ngomong kayak gimana?" Karena kan kalau kalau Jerama Kacut kan ketemu sama sosok aslinya gitu. Dan aku juga bertemu Iya. dengan dokter Gia dan Kafiranya. Cuman ya mungkin karena satu dan lain hal, jadi aku nggak bisa ketemu sama sosok si Kak Elsa ini. Tapi dengan garis besar yang dikasih sama dokter Gia, aku cukup paham sih gimana cara untuk menjalankannya gitu. Nah, Kak, selama proses syuting film hashtag berhenti di kamu itu kan lawan mainnya Kak Roger ya, yang mana ada apa ya perbedaan umur yang cukup jauh gitu lawan mainnya, tapi Iya, mungkin harus beradegan pasang kekasih kayak gitu. Nah, itu ada kesulitan nggak sih Kak? Ada canggung-canggungnya dulu gitu nggak dan gimana tuh cara ngatasinnya? awalnya sih iya canggung banget ya, apalagi kan ini pertama kalinya aku bermain dengan pasangan suami istri gitu. Maksudnya kan Kak Roger dan Kak Cut suami istri in the real life. Iya, Jadi awalnya juga agak nggak enak deg-degan gitu banget nggak sih, yang Kak? iya kan kayak apapun aku lakukan dalam pengamatannya Kak Acut gitu. Cuman so far selama bekerja ya semuanya profesional aja dan Kak Roger juga open banget. Maksudnya open adalah banyak ngobrol. Habis itu ketika berperan ya udah kita syuting ya syuting kayak gitu. Pokoknya profesionalitas aja ya, gitu ya Kak. Ya, betul. Kan proses syutingnya ada yang di luar negeri sama ada yang di dalam negeri nih Kak. Dan salah satu scene epicnya itu yang pas di puncak gunung Chamonix ya. Kalau nggak salah itu salah satu scene yang epic lah pokoknya, makanya teman-teman harus nonton nih filmnya. Nah itu tuh ada perbedaan yang dirasakan nggak sih Kak? Misalnya kayak gue syuting di luar negeri sama di dalam negeri, dan kalau boleh tahu lebih asik syuting di dalam atau di luar negeri ini? Kalau menurut Kak Sebenarnya Salsa? syuting di mana aja sih menyenangkan ya buat aku karena kan explore hal baru kan. Tapi kalau ditanya luar atau dalam sih dua-duanya sama-sama bagus. Cuman kalau di dalam negeri sebenarnya masih banyak banget tempat yang nggak kalah cantik sama luar negeri sih. Dan itu yang kita sebagai orang Indonesia juga harus menyadari itu gitu. Kalau seandainya kayak, ya maksudnya bisa dibilang, wah gue pengen banget nih ke Menara Eiffel gitu. Sama aja maka orang luar negeri ke Indonesia, gue pengen banget foto di Monas karena itu trademarknya kita sebagai Jakarta gitu kan. Cuman kalau nanya di Benar-benar. luar atau dalam, aku sih sama aja sih kak. Dua-duanya sama-sama cantik gitu.
sama-sama cantik dan sama-sama menikmati ya Kak, pastinya. Betul. Nah, kalau cerita unik nih Kak, ada nggak sih cerita unik yang Kak Salsa alami kayak, ih gila baru kali ini nih pas gue syuting film #berhenti di kamu, gue ngalamin ini nih, gitu. Ada nggak Kak? Yang pasti umroh sih. Ini kan aku baru pertama kali ke Mekah dan ke Madinah kan. Jadi sama Heeh. Kak Roger juga kayak gitu, dan ini experience yang sangat-sangat luar biasa dan berterima kasih banget udah diajak ke judul ini, karena for the first time aku bisa ke sana dan bisa lihat Ka'bah dan megang Ka'bah dan segala macam itu. Menurut aku Oh, ya dimanapun, kayak dulu dulu waktu kecil tuh aduh pengen banget ke Eropa, aduh pengen banget ke Amerika gitu, tapi setelah sudah ke Mekah semuanya berubah sih, lebih kayak gila kalau bisa setiap tahun gue bisa balik ke sini, pengen banget sih gitu. Dan menurut aku itu udah tempat mm-mm, paling mm. cantik sih, itu experience yang sangat luar biasa di film itu. Ini ya itu bisa ke sana. Oke, berarti sekalian ibadah ya Kak? Jadi, Iya, alhamdulillah kerjanya sambil ibadah. duniawinya, benar, duniawinya dapat, akhiratnya juga dapat gitu ya Kak, balance tuh. Amin. Amin. Terus ini kan film tadi yang udah Kak Salsa bilang juga, film #berhenti di kamu kan diadaptasi dari novelnya Dokter Gia, yang awalnya itu berangkat dari thread Twitter yang cukup viral gitu kan, terus Iya, dibukukan, iya. itu diadaptasi jadi film gitu Kak. Nah, aku mau nanya, ada perbedaan nggak Kak antara si buku sama si filmnya, dan apakah perbedaannya itu cukup signifikan gitu? Sebenarnya kalau dibilang perbedaan pasti ada perbedaan ya, tapi ya gimana sih Kak, kita kan memvisualisasikan sebuah buku gitu. Jadi kalau dibilang pasti ada Tuh. perbedaan, pasti ada perbedaan. Dan ada beberapa scene yang juga ditarik dari buku keduanya Dokter Gia. Jadi buat teman-teman Ah, kalau udah baca yang lanjutannya itu ada beberapa yang ditarik kayak gitu sih. Tapi kalau dibilang signifikan juga nggak signifikan banget. Karena emang di filmnya emang proses pencarian jodoh Dokter Gia sampai akhirnya dia ketemu sama orang yang oke gue berhenti di lo, gitu. Berhenti di kamu. berhenti di Ya akhirnya kamu. finally Oke. find the one lah kalau yang kita omongin dari kemarin gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, eh, kira-kira menurut Kak Salsa nih, kenapa sih kita semua harus nonton film #berhenti di kamu? Karena banyak banget Kak pesan yang bisa diambil, maksudnya nggak cuma satu dua pesan. Dan ini kalaupun aku bilang dari tadi pencarian jodoh, sebenarnya nggak cuma percintaan aja sih, tapi ada sisi keluarga dan ada dari sisi kedokterannya juga, yang kayak kan mikirnya kalau dokter tuh kaku atau gimana ya, tapi ternyata di antara kehektikannya dunia perdokteran ternyata banyak banget yang bisa kita ambil, pesan-pesan yang bisa kita ambil kayak gitu sih sebenarnya. Menarik banget lah, karena jujur aku juga ngomong sama dokter Gia, dok kenapa ya saya belum pernah gitu ngerasain ketemu sama orang yang unik aja gitu. Dengan caranya dokter Gia Hmm, itu kan unik banget, dia bisa kenal sama Elsa unik, dia bisa kenal sama Vira juga unik, kayak I'm so jealous of you gitu. Lucu banget soalnya. oh iya Kak, aku juga jadi penasaran nih. Kira-kira Kak Salsa mungkin ya Kak, aku ngebayanginnya ada dapat respon dari Kak Elsa nggak sih? Ada nggak kayak Kak Elsa tuh muncul gitu ke Kak Salsa kayak, halo Salsa, terima kasih udah memerankan aku dengan baik, atau mungkin lewat dokter Gianya kayak Enggak tolong bilangin sih. Salsa makasih udah memerankan aku gitu. Karena bertanya-tanya juga kan ini Elsa seperti apa sih orang aslinya gitu. Jujur sampai sekarang juga bertanya-tanya, tapi dokter Gia cukup tertutup juga dengan sosok Nah, aslinya. Tapi aku nggak tahu, mungkin aku yang kurang scroll sosial media aku, tapi so far aku belum menemukan Kak Elsa yang asli ngechat aku sih gitu. Oke, lagi pula juga udah membuka lembaran baru gitu ya. Udah yang lalu udah Betul. di situ aja gitu ya. Nggak usah diungkit-ungkit lagi lah gitu. Udah Atau mantan soalnya. yang aku tahu kedua belah pihak sudah bersama pasangannya masing-masing, sudah sama the one-nya. Jadi ya Hmm, semoga selalu happy ending aja.